Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ar-Rais, Pemuda Remaja Majelis Darul Ilmi wa Zikri, ingin mewawancarai pertama Pak Haji Andi dan yang kedua Ustadz Muhammad Radial terkait hikmah kurban yang telah dilaksanakan di majelis talim ini. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Radial. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat Allah, hari ini kita hampir menyelesaikan proses kurban sunnah yang kita adakan di Majelis Ta'lim Darul Ilmi wa Zikri. Adapun acara ini kita laksanakan setiap tahun. Mudah-mudahan acara kita hari ini dan acara kita kurban sunnah kita pada hari-hari yang akan datang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkorban, mudah-mudahan para sahibul kurban, kurban sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya dan diberikan Allah kemudahan, afiat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih kepada saudara Gaza. Pertanyaan tadi, apa hikmah daripada tujuan daripada kurban sunnah? Begitu ya. Nah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi wa Zikri rahimakumullah, sesungguhnya setiap perintah Allah pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa tujuan. Pasti memiliki maqasidus syar'i, tujuan untuk apa disyariatkan. Salat punya tujuan, zakat punya tujuan, puasa punya tujuan, haji punya tujuan. Bahkan setiap perintah Allah ataupun larangan Allah, untuk apa diperintahkan pasti punya tujuan, dan untuk apa dilarang oleh Allah pasti punya tujuan. Nah, kurban adalah syariat Islam yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan. Nah, salah satu tujuan daripada kurban yaitu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging, bukan tulang. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di dalam hati. Maka dengan niat, bi niyatin taqarruban ilallah, dengan niat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kita hamba Allah punya kewajiban di dunia ini, diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jalan untuk dekat dengan Allah adalah kita disunnahkan berkurban. Nah, baik dekat kepada Allah maupun dekat kepada manusia. Karena manfaat kurban itu disamping untuk bertakarub kepada Allah, untuk memperbaiki hubungan kita hablum minallah, dan memperbaiki hubungan kita hablum minan nas. Maka kurban itu disamping memiliki makna ritual pun memiliki makna sosial. Nah, adapun hikmah ataupun substansi daripada kurban itu adalah menghilangkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat hewania yang di dalam diri kita. Karena begini para jamaah, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, fa'almaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya telah kami ilhamkan sifat fujur dan sifat takwa di dalam setiap hati kita manusia. Nah, adapun sifat-sifat hewania yang di dalam diri kita itu wajib untuk kita hilangkan dalam proses tazkiyatul qalbi, membersihkan hati kita. Karena sifat-sifat hewania adalah sifat-sifat keburukan yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat-sifat hewania tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat-sifat hewania di dalam hatinya sulit merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat hewania di dalam dirinya maka akan memiliki kecenderungan berbuat seperti hewan. Ya, maka kurban salah satu hikmahnya untuk menghilangkan sifat hewania di dalam diri kita. Nah, para jamaah, salah satu sifat hewania dalam diri kita
yang mesti kita hilangkan, dan salah satu solusi untuk dapat menghilangkan sifat hewannya itu adalah dengan kurban, yaitu izalatul bukhli, untuk menghilangkan sifat kebahilan, untuk menghilangkan sifat keserakahan, untuk menghilangkan sifat egois, untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Salah satu sudah kami jelaskan. Pertama, bahil, tidak senang berbagi, kikir, ya, egois, apatis, apalagi memiliki sifat serakah kepada dunia. Nah, bahil itu para jamaah, sifat hewan yang dimiliki hewan. Sifat bahil itu penghalang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu diciptakan Allah tidak untuk orang-orang yang bersifat bahil. Sampai-sampai ada sebuah riwayat mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang memiliki sifat bahil, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, dan tidak mau berkorban. Maka orang yang mampu berkorban tetapi terhalang untuk berkorban karena punya sifat bahil di dalam dirinya, apa kata Nabi? Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Nah, para jamaah, wabil khusus jamaah Rais rahimakumullah, sifat bahil ada sifat yang buruk yang mesti kita hilangkan di dalam diri kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci sifat-sifat yang buruk tersebut, dan ternyata di dalam hikmah kurban, orang yang berkurban dengan niat karena Allah, orang yang berkorban dengan niat untuk bertakarub kepada Allah, dan orang yang berkorban dengan niat untuk menghilangkan sifat-sifat hewani di dalam dirinya, maka insya Allah setelah berkorban ia memiliki hati yang baik, hati yang bersih daripada sifat bahil, daripada sifat-sifat yang buruk, termasuk sifat-sifat hewania. Adapun yang kedua, salah satu sifat hewania yang dapat dihilangkan dengan kurban sunnah adalah serakah ataupun hubbud dunya, cinta kepada dunia secara berlebih-lebihan. Nah, para jamaah, kita hari ini hidup di alam dunia. Sebentar lagi nanti kita hidup di alam barzah. Dunia ini adalah darul amal, tempat untuk kita beramal. Akhirat nanti darul jaza, tempat kita menerima balasan. Tetapi para jamaah, orang-orang yang sukses hidup di alam barzah mereka, orang-orang yang sukses hidup di alam akhirat nanti, ternyata orang-orang yang mampu, orang-orang yang mampu menghilangkan sifat-sifat cinta kepada dunia secara berlebihan. Karena cinta kepada dunia itu, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu pokok dari segala dosa dan kesalahan. Maka orang-orang yang berkurban dengan kurban yang baik, ya, dengan hewan kurban yang baik, dengan niat yang baik, mengerti makna yang baik, ya, makna yang tersirat maupun tersurat, maka akan hilang di dalam hatinya, minimal berkurang sifat-sifat cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia awal dan pokok dari segala dosa dan kesalahan. Nah, itu salah satu hikmah mengapa kita disyariatkan berkurban. Salah satunya untuk menghilangkan sifat-sifat hewania di dalam diri kita. Di samping mendekat kepada Allah, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dan kita mendekat kepada manusia untuk berbagi sehingga dapat menyenangkan kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan apa yang kita kurbankan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Radial atas ilmunya tentang hikmah berkurban. Selanjutnya kepada Pak Haji Sohandi menyampaikan kesan dan pesan terhadap acara kurban sunnah di majelis taklim hari ini. Kepada Pak Haji Sohandi, dipersilakan. Terima kasih kepada remaja Rais Darul Ilmi Warzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati guru kami sekaligus pengasuh Majelis Taklim Darul Ilmi Wazikri, sekaligus pendiri Majelis Taklim Darul Ilmi Wazikri. Kepada guru kami minta izin Syekh Muhammad Radial Huzairi bin Haji Kepudalan. Tadi
apa yang disampaikan guru kita tadi, kesannya udah panjang lebar deh, disampaikan oleh guru kita tadi kan. Jadi kita cuma di sini bisa menyampaikan pesan, karena kesannya udah disampaikan oleh guru kita tadi panjang lebar sekaligus hikmahnya kan. Nah, jadi kami selaku pengurus Majelis Taklim Darul Ilmi Dakwah Zikri, sekaligus DPRD, anggota DPRD Kabupaten Bangka Haji Suhandi, sangat mengapresiasi kepada masyarakat, wabil khusus Majelis Taklim Darul Ilmi wa Zikri yang senantiasa setiap tahun melakukan kurban sunnah di lokasi Majelis Taklim Darul Ilmi, dan sekaligus untuk menjalinkan silaturahmi. Ini yang harus kita lebih perkuatkan lagi. Lebih khusus itu anak-anak muda kita rangkul supaya mereka paham apa yang dijelaskan oleh guru kita tadi, apa tujuannya kurban sunnah. Jangan sampai orang tua yang tahu tapi anak-anaknya tidak tahu. Ini kita sangat beruntung masih ada suatu majelis, suatu guru yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Mari ke depan kita tingkatkan lagi kurban sunnah kita, supaya yang jelas guru kita tadi itu pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan penyakit bakhil kita, atau bahasa kita orang Bangka ini pelit. Medin. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada remaja Rais Majelis Taklim Darul Ilmi wa Zikri. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pesan dari Pak Haji Suhandi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka. Selanjutnya kepada Pak Dam menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada Pak Dam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah nikmatnya pada hari ketiga Lebaran Idul Adha ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu berkurban. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, wabil khusus remaja Majelis Al-Rais, kami ucapkan, kami mewakili dari guru kita Ustadz Muhammad Radial, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para remaja majelis serta masyarakat sekitar hingga terlaksanalah kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ke depannya kegiatan kita ini dapat ditingkatkan lagi, dapat disemarakkan lagi agar dapat terjalin silaturahmi, wabil khususnya di daerah kita Belinyu ini. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sohibul kurban yang telah mempercayakan kurban sunnahnya kepada majelis kita, Majelis Darul Ilmi wa Zikri. Mudah-mudahan kurban yang dilaksanakan oleh yang dipercayakan oleh sohibul kurban ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi wawancara singkat kepada 3 orang. Yang pertama Ustadz Muhammad Radial, yang kedua Pak Haji Suhandi, dan yang ketiga Pak Dam sebagai Brigadir Kepala. Sekian video wawancara hari ini. Saya sebagai wawancara mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.